Dan Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana Al-Quran ini sangat penting bagi kita seorang muslim agar suatu saat nanti saat kita sudah menjalankan tugas-tugas baik itu, kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dahulunya, di mana kita pernah belajar tentang Al-Quran dan tajwid dan hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, sejak selain itu Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam pendidikan Islam. Adapun yang kedua ialah as-sunnah. As-sunnah adalah perbuatan, pemikiran, perjalanan dan kebiasaan Rasulullah SAW, di mana peristiwa ini sering diikuti oleh para sahabat dan selalu diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana peristiwa ini, mana kebiasaan ini selalu diikuti oleh para sahabat. Jadi kita sebagai guru patut bisa menceritakan apa keteladanan yang baik. Tidak hanya keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kita ceritakan, akan tetapi kita juga menceritakan perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW agar mereka tahu siapa sih Nabi Muhammad SAW. Saat kita menceritakannya nanti, mereka akan tahu siapa sih Nabi Muhammad SAW. Dari situlah mereka akan meniru semua perbuatan semua perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang kedua ini sangat bermanfaat bagi kita seorang guru, karena as-sunnah ini adalah perbuatan atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh sahabat, para pengikut pada zaman kenabian, dan ini bisa kita ceritakan kepada siswa-siswa yang akan dididik kita. Adapun yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah kemampuan seseorang untuk berpikir menerapkan hukum sebuah syariah, yaitu dengan cara beristimbat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad ini adalah kemampuan berpikir seorang manusia, di mana pemikiran dia ini akan mengubah sebuah syariat atau membuat sebuah syariat menjadi sebuah hukum qiyas. Di situ yang dinamakan namanya ijtihad. Dengan sumber pendidikan Islam di atas, kita harus wajib tahu apa saja sumber-sumber pendidikan Islam. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sejarah pendidikan Islam dan pendidikan Islam di masa Orde Baru. Jadi, Islam datang ke Indonesia itu datang dengan cara berdagang, dan ada juga yang datang secara diam-diam, di mana Islam datang ke Indonesia. Nah, datangnya Islam ke Indonesia ini dengan cara menyebar ke daerah-daerah terpencil, di mana daerah tersebut mempunyai mayoritas penduduk yang asli. Nah, di sini teman-teman kita bisa menceritakan datangnya Islam ke Indonesia dan bagaimana sejarah Islam bisa menyebar di Indonesia. Perjalanan ini kita bisa ceritakan kepada anak murid yang kita didik nanti, di mana pendidikan Islam ini sangat penting bagi kita seorang calon guru, karena suatu saat kita akan membutuhkan apa saja sih sumber-sumber pendidikan Islam, dan apa saja sih bagaimana Islam itu muncul di negara Indonesia, bagaimana penyebarannya. Nah, di situ pendidikan Islam ini sangat penting, karena pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang paling utama yang harus dididik kepada siswa yang akan dididik. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dan menyinggung hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.